Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sosiologi untuk Pemula. Channel YouTube ini saya peruntukkan untuk menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai dasar-dasar ilmu sosial, tapi saya akan mulai dari sosiologi dulu. Mudah-mudahan kita akan bicara mengenai antropologi, teori ilmu sosial in general pada umumnya, ataupun teori-teori sosial lainnya. Nah, pada hari ini saya akan berfokus pada satu persoalan paling mendasar. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana interaksi sosial membentuk kehidupan masyarakat. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana struktur sosial berkaitan dengan kekuasaan yang berhubungan erat dengan bagaimana proses-proses interaksi sosial itu terjadi. Nah, saya mau sharing screen dulu, oke. Sip. Oke, hari ini saya mau menjelaskan mengenai struktur sosial dan kekuasaan. Jadi minggu lalu beberapa dalam materi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial itu punya 5 syarat. Yang pertama ada individu-individu yang terlibat dalam proses interaksi. Dan individu-individu ini artinya ada si sender, pengirim pesan, kemudian juga ada messenger atau pesan yang disampaikan, kemudian juga ada mediumnya, bagaimana pesan itu disampaikan kepada penerima, dan yang keempat adalah si penerima pesan itu sendiri atau receiver, yang kelima tentu saja adalah respons. Nah, ketika bicara mengenai interaksi sosial, kita bicara mengenai bagaimana sebetulnya kehidupan sosial itu, setting kehidupan sosial dalam struktur sosial di masyarakat yang berkaitan erat dengan bagaimana misalnya kekuasaan itu dibagi atau diberikan atau dimiliki oleh satu kelompok yang menguasai kelompok lain. Nah, struktur sosial pada dasarnya teman-teman, setiap manusia berada pada struktur sosial tertentu. Nah, ini dikaitkan kalau kita kaitkan dengan katakanlah pendekatan fakta sosial yang menjelaskan bahwa karena setiap manusia duduk pada satu struktur sosial tertentu, maka setiap orang pada dasarnya memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang harus dijalankan agar masyarakat itu bisa mencapai apa yang disebut dengan equilibrium atau keseimbangan. Jadi kalau misalkan Anda, saya misalnya dosen, saya harus berperilaku seperti dosen. Kemudian juga saya harus berperan seperti dosen. Saya punya hak dan kewajiban sebagai dosen, which is yang saya nggak bisa tuh misalnya mengambil peran yang lain gitu. Kenapa? Karena kalau dalam paradigma fakta sosial yang terjadi ada chaotic atau misalnya ada masalah. Setiap orang harus berperan seperti yang memang sudah ditetapkan dalam struktur sosial. Itu sebabnya struktur sosial berasal dari kata struktum yang artinya menyusun, adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kelompok-kelompok sosial ini selalu ada timbal baliknya. Katakanlah dalam rumah tangga saya misalnya, terdapat struktur sosial. Ada saya, kemudian juga ada istri, kemudian juga ada juga orang tua, dan juga ada mbak yang bekerja di rumah. Nah, dalam struktur sosial yang berlaku di rumah kami, maka si mbak atau supir saya misalnya, dia berada dalam struktur sosial bawah. Atau misalkan kita cari contoh lain, misalkan di level universitas. Ada rektor, di bawahnya ada dekan, di bawahnya kemudian ada dosen, di bagian paling bawah, di bawahnya lagi ada mahasiswa, di paling bawah ada tendik atau pegawai. Nah, masing-masing orang dalam universitas itu menempati posisi dan strukturnya masing-masing. Jadi misalkan seorang rektor, dia tidak boleh misalkan mengerjakan tugas-tugas dari tendik atau misalkan dari pegawai pada umumnya. Demikian pula pegawai tidak boleh mengambil kewenangan atau tugas-tugas dari rektor atau satu level di atasnya lah, mahasiswa atau mungkin dosen. Karena kalau dalam paradigma fakta sosial, tugas-tugas atau struktur-struktur sosial ini memang dibentuk agar masyarakat itu bisa mencapai tujuannya. Nah, memang agak berbeda katakanlah dengan paradigma interaksi sosial di mana paradigma
paradigma tersebut melihat bahwa struktur-struktur sosial pada dasarnya tidak terjadi secara katakanlah taken for granted ya. Maksudnya ya memang demikian adanya gitu. Melainkan struktur-struktur sosial ini muncul sebagai akibat dari intertwine atau keterkaitan antara eh, masyarakat dengan struktur sosiokulturalnya. Sehingga struktur-struktur sosial ini boleh jadi di satu masyarakat akan berbeda sekali dengan struktur sosial di masyarakat yang lain. Nah, kalau kita bicara struktur sosial, maka dia tidak hanya sekedar tatanan atau susunan sosial, melainkan juga ada hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik ini kalau misalkan kita amati, pada dasarnya adalah bentuk interaksi sosial bahwa yang namanya struktur sosial ini ada keterkaitan, ada respons, ada stimulan atau saya memberikan apa sih namanya stimulan kepada orang, kemudian ada respon balik terhadap stimulan yang saya berikan. Nah, hubungan timbal balik ini pada dasarnya adalah bagian dari proses interaksi sosial yang memang terjadi di masyarakat. Nah, Freud melihat bahwa struktur sosial merupakan pergaulan hidup manusia yang meliputi beragam tipe kelompok. Artinya tidak ada satu model struktur sosial yang secara universal sama. Artinya Anda bisa menemukan itu di semua masyarakat. Memang ada beberapa struktur sosial yang in general atau secara universal sama. Tapi selalu ada distinguishment atau perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Saya ambil contoh misalnya sistem kasta yang terjadi di Hindu pada masyarakat Bali atau pada masyarakat di India tidak bisa kita temukan di luar masyarakat itu. Nah, Coleman melihat bahwa struktur sosial pada dasarnya adalah pola hubungan antar manusia yang membentuk kehidupan atau entitas dari manusia itu sendiri. Nah, bentuknya itu sendiri, struktur sosial bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah stratifikasi. Stratifikasi itu artinya naik. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat saya saat ini sedang menduduki jenjang S1, sesungguhnya kalian jenjang sarjana, sesungguhnya kalian sudah dalam struktur sosial itu naik. Jadi yang sebelumnya itu TK, naik jadi SD, kemudian naik jadi SMP, naik jadi SMA, naik menjadi program sarjana gitu. Nah, semakin tinggi struktur sosialnya, beban atau tanggung jawab maupun hak dan kewajiban juga semakin besar juga. Misal, ketika sekolah dasar teman-teman sudah diatur tuh jam berapa harus sekolah, pakai baju ini, bukunya ini, segala macam. Orang tua yang kemudian mengatur seluruh kehidupan hampir 24 jam. Tapi jenjangnya berlanjut ke SMP sudah mulai longgar. Orang tua sudah mulai tidak terlalu membatasi anak-anaknya. Kemudian juga jenjangnya lanjut di tingkat SMA juga demikian. Puncaknya itu ketika kuliah. Ketika kuliah itu orang tua praktis dia tidak terlalu misalnya memikirkan anaknya itu harus berpakaian seperti apa, kemudian juga bukunya seperti apa, pelajarannya seperti apa. Bahkan ketika di jenjang sarjana maupun pasca sarjana sudah tidak diatur lagi tuh misalkan mau tidur jam berapa, bangun jam berapa, segala macam. Nah, stratifikasi selain pendidikan juga dia mencakup juga kelas sosial. Kelas sosial misalnya mereka yang awalnya katakanlah buruh atau katakanlah tidak punya pekerjaan, kemudian dia berusaha, katakanlah dia berdagang, ekonominya mulai meningkat, kemudian juga dia mulai melihat apa sih namanya secara kelas sosialnya naik. Awalnya dia cuma punya satu warung, kemudian dia terus berusaha warungnya membesar, kemudian dia buka cabang, buka cabang, akhirnya menjadi katakanlah bos yang pengusaha restoran. Dari pengusaha restoran, kemudian dia buka lini pasti namanya pekerjaan yang lain, maka dia sebenarnya naik kelas. Secara struktur sosial naik dari no one, bukan siapa-siapa, menjadi orang yang secara sosial ekonomi itu diperhitungkan. Nah, ada juga struktur sosial yang sifatnya diferensiasi atau horizontal. Misalnya, tidak ada kalau dalam struktur sosial diferensiasi, tidak ada struktur sosial yang orang yang lebih tinggi statusnya ketimbang orang lain. Contoh misalnya ras.
Kita tidak bisa menyatakan bahwa ras A itu lebih unggul ketimbang ras B. Ini yang terjadi katakanlah pada masa 19 apa sih namanya Holocaust di Jerman, ketika Nazi menyatakan bahwa oh ras Arya itu lebih tinggi dibanding katakanlah ras Yahudi. Akibatnya apa? Terjadi pembantaian besar-besaran. Atau misalkan suku, kita nggak bisa menyatakan bahwa oh karena saya suku Betawi maka saya pemilik Jakarta, saya lebih tinggi statusnya ketimbang katakanlah para pendatang. Siapa para pendatang ya siapapun itu gitu. Kemudian dikatakan bahwa oh suku saya lebih tinggi karena misalkan saya orang Jawa, kemudian kami punya budaya yang lebih adiluhung ketimbang budaya lain, maka kemudian suku-suku yang lainnya itu dianggap lebih rendah. Kalau dalam struktur sosial, dalam sisi diferensiasi, kita tidak bisa menyatakan bahwa satu suku, satu ras, atau satu profesi, atau bahkan jenis kelamin lebih tinggi ketimbang ras, suku, profesi, atau jenis kelamin lainnya. Karena pada dasarnya struktur sosial memang membentuk terjadinya perbedaan-perbedaan ini sekaligus membentuk pembedaan. Ada perbedaan, ada pembedaan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda betul secara apa sih namanya anatomis, bahwa laki-laki punya sejumlah organ genitalia yang berbeda fungsinya dengan perempuan. Tapi tidak berarti bahwa perbedaan itu harus menciptakan pembedaan. Laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti itu. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di sesi yang lain mengenai seks dan gender, bahwa ini kan konstruksi sosial. Nah, ketika bicara mengenai stratifikasi, stratifikasi merupakan struktur di dalam masyarakat yang memisahkan masyarakat menjadi tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, tingkatan-tingkatan ini sebetulnya sih tergantung perspektif kita ya. Kalau misalkan pakai perspektifnya fakta sosial, tingkatan-tingkatan ini memang sengaja dibentuk untuk masyarakat bisa jalan. Misalnya begini, kalau misalkan semua orang struktur sosialnya itu sama posisinya dalam perspektif fakta sosial, maka yang ada chaotic. Ambil contoh, misal kita semua sama-sama berkendara menggunakan motor di satu jalan. Struktur sosialnya sama tuh, sama-sama pengguna motor semuanya. Dapat Anda bayangkan kalau misalkan dalam satu jalan raya yang begitu padat, ada begitu banyak persimpangan, kemudian nggak ada yang ngatur. Chaotic itu. Apa namanya bermasalah itu pasti. Nah, agar tidak bermasalah dibutuhkan struktur sosial yang lain. Apa yang dibutuhkan di situ? Misalnya Pak Ogah dalam model atau perspektif fakta sosial, Pak Ogah yang di pinggir jalan, di persimpangan jalan itu pada dasarnya punya fungsi penting. Apa fungsi penting dia? Fungsi penting Pak Ogah itu adalah untuk mengatur siapa boleh jalan, siapa enggak. Sehingga ketika itu mulai diatur, jalan raya yang tadinya macet total itu mulai terurai, mulai jalan. Atau misalkan yang lebih formal struktur sosialnya, jangan Pak Ogah lah, polisi. Jadi ada dua struktur sosial di jalan, pengendara dan polisi. Masing-masing punya peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Nah ini yang kalau dalam fakta sosial disebut sebagai equilibrium atau keseimbangan. Karena setiap orang memiliki perannya masing-masing dan berperilaku atau berperan seperti yang memang dituntut oleh perannya itu, menyebabkan struktur sosial atau masyarakat bisa berjalan dengan baik. Nah, Kuber melihat bahwa stratifikasi pada dasarnya muncul karena perbedaan hak individu. Ini yang lebih sering disebut dengan privilege atau misalnya perbedaan hak individu dibanding individu lain. Ada individu-individu tertentu yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dan tentu saja dia memiliki dalam tanda petik privilege tersendiri. Ambil contoh misalnya, dalam jalan raya yang sama tiba-tiba wali kota lewat. Dapat Anda bayangkan kalau misalkan wali kota itu pakai katakanlah kendaraan yang sama seperti orang lain, macet kan? Dia mau lewat, padahal dia ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Akibatnya apa? Pekerjaannya boleh jadi tertunda. Maka bagaimana caranya agar pekerjaan yang dia punya, yang tentu saja berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan baik, ada privilege-nya, ada hak khususnya. Contohnya apa? Pakai rider. Jadi dapat Anda bayangkan kalau misalkan Presiden Republik Indonesia itu menggunakan kendaraan pada umumnya gitu, atau bahkan mungkin naik transportasi publik. Nah ini yang agak repot nih. Yang terjadi apa? Yang terjadi chaotic juga. Yang salah siapa? Ya presidennya lah, ya apa sih namanya ininya lah, apa tuh namanya wali kotanya lah. Kenapa? Karena kan dia punya perbedaan hak.
dia punya kewajiban yang berbeda dengan katakanlah kewajiban masyarakat pada umumnya. Karena kewajiban yang berbeda, maka haknya pun berbeda juga. Ini yang harusnya setidaknya lebih clear atau mudah dipahami. Nah, Weber melihat bahwa stratifikasi sosial pada dasarnya disebabkan karena kekuasaan, hak istimewa maupun prestise. Jadi stratifikasi sosial, kalau misalkan Weber jelas dia paradigmanya adalah definisi sosial, dia melihat bahwa stratifikasi atau pelapisan sosial di mana masyarakat atau satu individu berada pada satu struktur atau satu lapisan sosial tertentu, pada dasarnya terkait erat dengan kekuasaan yang dia punya. Misalnya, karena dia punya secara ekonomi lebih mampan, secara ekonomi lebih dibanding orang-orang di sekitarnya, maka dia punya status yang lebih dibanding orang lain. Karena dia punya status yang lebih dibanding orang lain, maka dia punya hak istimewa. Dia punya kemampuan untuk mengontrol orang lain untuk berperilaku atau melakukan sesuatu yang dia inginkan. Nah, stratifikasi pada dasarnya ada 3 tipe. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup, dia tidak memungkinkan adanya perpindahan posisi. Contoh paling sederhana adalah model kasta, masyarakat dengan sistem kasta. Di India misalnya, masyarakat Dalit atau orang yang kastanya paling bawah, nggak peduli dia punya pendidikan setinggi apa, tetap saja kastanya paling bawah. Sebagaimana misalnya di masyarakat di Bali. Tapi saya melihat tren bahwa masyarakat di Bali sekarang muncul stratifikasi campuran bahwa yang paling bawah, masyarakat yang tipenya paling bawah itu ada yang kasta paling atas kan ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, Sudra. Nah, kasta Sudra ini mereka sudah berpendidikan, kemudian juga mereka, padahal kan pendidikan adalah salah satu cara untuk naik status sosial kan, tapi karena sudranya ya memang kastanya paling bawah, ya dia nggak bisa naik gitu. Ada beberapa cara yang dilakukan, misalkan tidak hanya dengan pendidikan, tapi juga dengan ekonomi, kemudian juga dengan apa yang dengan misalnya perkawinan campur, kawin dengan orang di luar kasta atau orang di luar Bali, atau bahkan kawin dengan warga negara asing, itu dapat menjadi salah satu cara untuk dalam tanda petik naik status ya, dari status masyarakat yang ada di paling bawah, level paling bawah, dia kemudian naik tingkat ke atas. Nah, meski demikian, dalam struktur masyarakat yang tertutup memang ada privilege-privilege tertentu. Misalnya sahabat baik saya tuh yang orang Bali pernah bilang gitu, dia dosen kastanya Sudra gitu, mahasiswanya itu kastanya adalah Satria gitu. Kemudian dia bilang, dia marah-marah begini katanya, saya merasa dilecehkan oleh mahasiswa saya sendiri. Kenapa? Karena kastanya gitu. Padahal dalam setting sosial yang lain dia itu dosen, which is dalam dunia akademik kita tidak mengenal struktur sosial kaku dengan sistem kasta seperti itu. Tapi perlintasan-perlintasan ini dalam masyarakat itu terjadi. Nah, yang kedua adalah stratifikasi yang sifatnya terbuka, memungkinkan adanya perpindahan, baik naik, social climbing, ataupun turun, social sinking. Contoh social climbing itu tadi, dari katakanlah pengangguran, kemudian dia melihat peluang usaha, dia kemudian beli motor bekas, kemudian jadi tukang ojek, dia kemudian daftar di salah satu perusahaan ojek online, kemudian dari hasil usahanya mungkin ya dia kemudian bisa beli mobil, kemudian dia pakai untuk berusaha juga. Terus kehidupan nanjak, beli mobil satu lagi. Dia kemudian menggunakan mobil yang satunya lagi dia sewain orang. Dia beli mobil satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi gitu. Atau kemudian mobil-mobil tersebut dia pakai sebagai transportasi publik, jadi angkot misalnya. Dari yang sebelumnya pengangguran, jadi tukang ojek, kemudian jadi juragan angkot. Nah, itu stratifikasi sosial climbing, naik stratanya. Dari yang ada di bawah, kemudian perlahan-lahan naik ke atas. Nah, ada juga yang sifatnya itu sinking. Misalnya dari yang semula juragan apa sih namanya angkot, kemudian kondisi COVID sekarang orang-orang udah nggak mau naik transportasi publik lagi, lama-lama kemudian karena angkot-angkot ini harus bayar pajak segala macam perawatan, dia jual satu mobilnya, dia jual satu sampai kemudian asetnya habis, dia kemudian miskin lagi. Nah, itu stratifikasi sosial sinking atau turun.
Jadi ketika bicara stratifikasi sosial, tidak hanya sekedar naik, tapi juga turun. Nah, yang ketiga tentu saja sifatnya campuran. Dia muncul karena dua stratifikasi sosial yang ini. Stratifikasi sosial bisa juga berubah karena perkawinan. Nanti ada sesi khusus mengenai perkawinan. Jadi dalam perkawinan ada yang disebut dengan endogam atau kawin mawin dalam satu lingkungan atau setting sosial tertentu yang memang ditujukan agar mencegah orang-orang yang punya status sosial tertentu untuk turun status. Contoh misalnya para keluarga Alawiyin atau orang-orang yang keturunan Nabi itu cenderung untuk menikah dengan kelompok sosialnya. Tujuan utamanya agar menjaga bagaimana caranya biar garis keturunannya itu tetap diakui. Karena garis keturunan itu kan yang dihitung dari pihak laki-laki. Sehingga ketika misalnya seorang perempuan Alawiyin, saya Syarifah itu ingin menikah, kalau dia menikah dengan di luar kelompok sosialnya, maka anaknya itu nggak bisa narik garis nasab ke keluarganya, karena yang dihitung kan dari bapak, bukan dari ibu. Begitu, sehingga bagaimana caranya? Mau tidak mau, agar status sosialnya tidak turun, dia harus menikah dengan orang dari kelompok sosial yang sama. Nah, ketika bicara mengenai diferensiasi atau perbedaan, diferensiasi sosial merupakan penggolongan masyarakat didasarkan pada perbedaan sosial tertentu yang biasanya sejajar. Tadi yang sudah saya jelaskan, karena sifatnya sejajar. Saya tidak bisa menyatakan rasa tertentu lebih baik ketimbang ras yang lain, suku tertentu lebih baik dibanding suku yang lain atau apapun namanya. Nah, ketika bicara mengenai struktur, ada dua konsep penting yang menjadi titik krusialnya. Yang pertama adalah status dan peran. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban individu atau sekelompok orang yang mengakibatkan dia memiliki kedudukan. Misalnya status dia sebagai guru, status dia sebagai dosen, status dia sebagai pengusaha. Karena dia punya status sebagai guru, maka dia punya peran dan tanggung jawab yang berbeda, katakanlah dengan pegawai tendik pada umumnya dalam konteks sekolah. Atau misalkan karena saya dosen, saya punya peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan mahasiswa. Mahasiswa punya peran dan tanggung jawab yang berbeda, katakanlah dengan anak SMA. Nah, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan berjalan sesuai dengan status seseorang. Misalnya, guru diharapkan punya peran positif di masyarakat. Jadi ketika ada guru atau dosen yang melakukan tindak kekerasan seksual, yang terjadi adalah sanksi sosial sekaligus juga sanksi administratif. Tapi sanksi administratif mungkin nggak terlalu kita pikirkan lah. Yang kita perlu pertimbangkan adalah sanksi sosial. Orang akan bilang, loh kok guru memperkosa ya, loh kok Anda kan dosen, Mas Anda melakukan pelecehan seksual. Atau katakanlah guru ngaji, yang dianggap dalam persepsi masyarakat, guru ngaji, ustadz, atau misalkan kiai bahkan, yang dalam perspektif masyarakat itu punya seperangkat nilai dan norma, nanti akan saya jelaskan nilai dan norma dalam sesi yang lain, nilai dan norma yang secara kuat itu harus dalam tanda petik di atas orang-orang pada umumnya, maka ketika dia melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual, yang lain-lain, sanksi sosialnya berat. Nah, saya ambil contoh. Agim, Abdullah Gimnastiar, ketika menikah lagi, itu dia kena sanksi sosial dari masyarakat. Kemudian orang beranggapan gini, kan dia kiai ya, gitu. Dia kan harusnya tahu gitu bahwa poligami itu memang dibolehkan dalam Islam. Tapi apa yang dibolehkan secara agama belum tentu secara sosial itu dibolehkan juga. Contoh misalnya poligami yang paling ekstrim. Misalnya beberapa tahun yang lalu itu ada Poligami Award. Kalian bolehlah itu browsing Poligami Award. Yang punya itu adalah Ayam Bakar Wong Solo. Apa yang terjadi? Muncul sanksi sosial. Halah, itu orang poligami kok malah dirayakan. Akibatnya apa? Muncul sanksi sosial. Ya sudahlah, nggak usah makan di situ, makan saja di tempat yang lain. Konsekuensinya usahanya bangkrut. Demikian pula Abdullah Gimnastiar. Ketika dia poligami, kemudian muncul kritik pedas dari masyarakat, yang terjadi apa? Dia sinking, mulai tenggelam. Dia tidak dalam tanda petik terkenal seperti sebelum kasus poligaminya itu muncul. Nah, ini yang terjadi karena peran pada dasarnya adalah persepsi masyarakat.
Ketika Anda punya status, Anda harus berperilaku atau berperan seperti status yang Anda punya. Itu kan persepsi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya misalnya dosen. Jadi kalau misalkan saya baca komik, orang bilang gini, dosen kok baca komik gitu. Jadi Anda bayangkan kalau guru besar baca komik. Atau contoh lainnya, Presiden RI Joko Widodo beberapa hari yang lalu, eh, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, posting sedang baca buku How Democracy Die. Kemudian orang mengkomparasikan, Joko Widodo juga pernah loh baca buku komik. Kemudian orang bilang, kok Presiden baca buku komik? Sebetulnya kan nggak ada urusannya antara Joko Widodo sebagai individu yang membaca komik dengan Joko Widodo sebagai presiden. Hanya memang menjadi sulit sekali untuk memisahkan dua ranah ini. Bagaimana dia sebagai individu dan bagaimana dia sebagai presiden. Karena ada kaitannya dengan status dan peran di sini. Dia selalu dilihat sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai dosen, sebagai guru besar. Maka apapun nih status yang dia sandang, itu nggak bisa tuh dilepasin. Jadi saya nggak bisa bilang, tolong ya lihat saya sebagai manusia normal, bukan sebagai dosen, atau bukan sebagai dosen di kampus yang dalam tanda petik berbau agama Islam. Orang nggak bisa ngelihat seperti itu gitu. Apalagi kemudian saya bilang ini, tolong ya jangan lihat saya sebagai katakanlah alumni pesantren, keluarga pesantren, segala macam. Karena ada status yang saya sandang. Karena statusnya berbeda dengan orang kebanyakan, maka orang berasumsi atau orang berharap bahwa saya akan berperan seperti status yang saya punya. Jadi saya nggak bisa tuh dalam tanda petik katakanlah ke pasar pakai celana pendek, atau katakanlah keluyuran ke mall sering-sering, ya boleh sih sekali dua kali. Tapi kalau terlalu sering orang juga akan melihat ini orang Ustadz bukan sih keseringan ke mall, Ustadz kok jalan-jalan ke pasar, Ustadz kok begini gitu, kok dosen begitu ya, kok kayak begini ya. Nah itu status dan peran. Dua hal yang selalu muncul dalam kehidupan sosial yang which is kita nggak bisa hindari itu. Nah ketika bicara status, pada dasarnya memang ada tiga cara untuk melihat status. Ada apa yang disebut dengan ascribe, achieve, ataupun assign. Ascribe itu adalah status yang dimiliki karena sanguin, karena darah. Jadi dalam setting sosial keluarga kami, saya itu punya status sosial yang relatif berbeda dengan orang-orang kebanyakan di lingkungan sosial saya. Satu, saya secara ascribe, saya itu keturunan dari kiai. Saya relatif enggan menyebutkan kakek saya karena secara status berat. Orang kemudian selalu melihat apa yang saya lakukan dengan apa yang orang tua saya lakukan dan kakek saya lakukan. Kamu itu cucunya Kiai ini loh, pahlawan nasional pula. Tolong dong berperilaku seperti kakek kamu. Nah, itu agak repot tuh. Atau tolong dong berperilaku seperti orang tua kamu. Nah, itu juga agak repot juga. Kenapa? Karena saya bukan kakek saya juga bukan ibu saya gitu. Tapi orang melihat itu sebagai part of bagian dari diri saya yang tidak bisa saya hindari. Ada juga yang sifatnya achieve. Sifatnya achieve itu adalah status yang kita peroleh karena hasil usaha. Jadi kalau saya bicara status saya saat ini, saya bicara mengenai sanguin secara darah. Saya punya status sosial yang ketika brojol gitu, saya kan nggak minta dilahirkan dalam keluarga yang atau setting keluarga yang tertentu kan. Ketika saya dilahirkan, saya punya status sosial yang sifatnya ascribe. Kemudian juga ketika saya mulai sekolah, kemudian juga kuliah sampai jenjang ke S3, lulus S3, saya mengajar jadi dosen, saya mencapai status yang disebut dengan achieve. Jadi status ascribe maupun achieve itu pada dasarnya yang tidak bisa kita lepaskan. Individu tidak bisa melepaskan itu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kedirian individu. Sesuatu yang memang dari awal kita punya. Nah, yang ketiga adalah assign. Nah, ini agak jarang kasusnya sih memang. Status yang diberikan karena jasa kepada masyarakat, misalnya veteran, pahlawan gitu. Tapi bedanya kalau assign itu atau diberikan, dia dalam tanda petik dia tidak melekat sepenuhnya gitu. Karena memang sifatnya diberikan. Nah, ketika bicara mengenai status, ada 10 elemen, kalau kita pakai Loomis, ada 10 elemen pembentuk status struktur sosial. Adanya solidaritas anggota masyarakat, artinya ketika bicara mengenai struktur, terjadi bentuk solidaritas di antara anggota masyarakat, struktur-struktur itu ada cita-cita dan tujuan yang sama dari masyarakat,
Misalnya saya ambil contoh dalam konteks universitas, misalnya ada rektor, ada dekan, kemudian juga ada dosen, ada pegawai, ada mahasiswa, ada pegawai. Setiap elemen itu memiliki perasaan solidaritas masing-masing. Masing-masing juga punya cita-cita baik secara individu maupun cita-cita kolektif bersama. Dosen misalnya punya peran, kewajiban, dan cita-cita untuk katakanlah memberikan pengajaran yang efektif untuk setiap mahasiswa sehingga mereka bisa mencapai apapun yang mereka inginkan. Mahasiswa juga sama. Mereka punya apa yang mereka inginkan, mereka ingin lulus lulus tepat waktu, lulus dengan nilai yang optimal, diterima di pekerjaan nanti ketika mereka lulus, berkeluarga ataupun tidak, dan lain-lainnya. Kemudian juga setiap kita, struktur sosial itu memiliki sarana atau alat perlengkapan sistem sosial. Ada pranata, akan saya jelaskan dalam sesi lainnya, ada pranata, ada lembaga, ada kedudukan dan peran sosial yang mengarahkan pola-pola perilaku masyarakat. Jadi dosen harus berperilaku seperti ini, mahasiswa berperilaku seperti ini, pegawai perilakunya seperti ini. Nggak cuma sekedar itu loh, di level paling atas juga ada dekan perilakunya seperti ini, rektor seperti ini, apapun bla bla bla. Setiap tingkatan memiliki peran dan kedudukan yang memiliki pola-pola perilakunya sendiri-sendiri. Tidak cuma sekedar pola perilaku, tapi juga ditentukan status dan perannya. Jadi kalau misalkan rektor, dia pola perilakunya seperti ini, statusnya seperti ini, perannya seperti ini loh yang harus dilakukan oleh rektor. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Karena rektor itu orang yang paling tinggi di universitas, maka dia segala macam tuh, termasuk moral, nilai-nilai, kemudian juga integritas segala macam. Sehingga kalau misalkan dalam satu universitas rektornya korupsi, nah ini perlu dipertanyakan, bagaimana sih kejadiannya kok rektor korupsi? Bukan hanya kita mempertanyakan integritas dia sebagai dosen, melainkan juga integritas dia sebagai dalam tanda petik pemimpin satu universitas atau institusi sosial. Dan ini menjadi clear bahwa atau menjadi penting bahwa kalau rektornya begitu, bagaimana dengan yang lainnya ya? Kita kan perlu mempertanyakan itu, atau setidaknya masyarakat mempertanyakan itu. Yang rektornya aja korupsi kok, emang yang lainnya nggak korupsi? Nah ini problem juga gitu, meskipun kesannya menuduh sih gitu. Tapi setidaknya dalam konteks sosial ini menjadi penting bahwa karena ada peran dan status, maka ada nilai dan norma sosial yang dijadikan sebagai pedoman untuk anggota masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi nggak cuma sekedar ada status dan peran, tapi juga ada nilai dan norma. Yang namanya rektor nggak boleh lah begitu. Oke, mungkin dosen boleh sedikit korupsi kecil-kecilan, mungkin katakanlah apa sih telat masuk, whatsoever lah namanya gitu. Tapi dalam jenjang yang lain, semakin tinggi jenjangnya, semakin nilai dan normanya itu semakin kuat mengatur. Nah, yang berikutnya adalah pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Fungsinya sebagai apa sih alat analisis dari anggota masyarakat. Jadi nanti anggota masyarakat akan menilai, masyarakat di sekitar kampus akan menilai, nggak usah masyarakat sekitar kampus, dosen-dosen, pegawai, mahasiswa juga akan menilai. Loh kok rektor saya korupsi ya, ditangkap KPK ya, lah terus mereka ngapain loh? Lah terus kita ngapain loh? Bagaimana kejadiannya sih kok nilai-nilai yang diajarkan itu berbeda dengan nilai-nilai yang terjadi di lapangan? Demikian pula misalnya kita bicara mengenai kekuasaan atau kemampuan memerintahkan anggota masyarakat eh, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kekuasaan berkaitan erat dengan sanksi. Jadi, yang namanya kekuasaan, ada power, pasti ada sanksinya. Dilakukan, rewardnya ini. Tidak dilakukan, punishmentnya ini. Itu harus clear. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang selalu ada dalam kehidupan struktur sosial di masyarakat. Nah, itu sebabnya kalau misalkan kita bicara mengenai struktur sosial, kita bicara mengenai stratifikasi, menarik kalau misalkan kita pakai perspektif Weber. Saya sih lebih suka melihat struktur sosial dalam konteks perspektif Weber ya, atau definisi sosial ketimbang perspektif Parson yang bicara mengenai fakta sosial. Karena fakta sosial bicara ya sudahlah, memang apa adanya begitu kok, dari awalnya dia dilahirkan demikian ya selesai urusannya. Tapi dalam konteks Weber, nggak bisa. Bahwa struktur sosial
punya komponen-komponennya, apa yang disebut dengan kelas, status, dan kekuasaan sebagai tipe ideal yang berbeda. Nah, Weber dalam hal ini mengembangkan multidimensi. Teman-teman boleh mengacu pada materi saya yang lain mengenai paradigma definisi sosial yang melihat bahwa stratifikasi sosial pada dasarnya adalah multifaceted atau multilayer, multilapis, yang dia adalah gambaran atau cerminan dari proses interaksi sosial yang terjadi di masyarakat yang melibatkan kekayaan, prestise, dan kekuasaan. Nah, Weber melihat bahwa kekuasaan dapat mengambil berbagai bentuk yang namanya power. Kekuasaan itu bentuknya nggak cuma sekedar katakanlah presiden terhadap warga masyarakat, tapi nggak cuma sekedar itu. Saya juga punya kekuasaan terhadap siapa? Mahasiswa bimbingan saya. Dosen juga punya kekuasaan terhadap mahasiswa bimbingannya, dosen punya kekuasaan terhadap katakanlah para pekerja yang bekerja di ini. Jadi kalau saya datang, saya bisa tuh nyuruh-nyuruh OB, nyuruh-nyuruh tendik, nyuruh-nyuruh mahasiswa. Kenapa? Karena secara struktur sosial saya di atas mereka semua gitu. Nah, kekuasaan atau kekuasaan seorang dapat ditunjukkan dalam tatanan sosial melalui apa sih status. Karena saya statusnya dosen, maka saya bisa minta mereka. Atau dalam tatanan ekonomi melalui kelas, ya kan saya bos kamu harus melakukan apa yang saya minta. Saya minta kamu melakukan ini loh, A, B, C, D, E. Itu sebabnya tidak heran dalam kasus korupsi misalnya selalu ditemukan kalau bosnya ketangkep, anak buahnya ketangkep juga. Kenapa? Karena mereka pasti ikut. Dalam hal ini ada relasi kuasanya antara si bos, orang yang punya struktur sosialnya di atas, secara status sosial maupun secara ekonomi yang memaksa orang-orang di bawah untuk ikut serta dengan atau dalam tindakan yang mereka lakukan. Dengan demikian, teman-teman, oh ya satu lagi adalah politik. Jadi misalnya tatanan politik melalui kekuasaan. Jadi kalau secara struktural legal formal ada wali kota, maka di bawahnya itu ada kepala dinas, subdinas, whatsoever lah, sampai di tingkat paling bawah RT. Nah, struktur-struktur sosial ini, kelas, status, dan kekuasaan adalah aspek dari distribusi kekuasaan dalam komunitas. Jadi kalau kita bicara komunitas, kita bicara community in general, kita bicara aspek-aspek distribusi kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan untuk mengatur ini? Teman-teman bisa merujuk pada materi saya sebelumnya yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam materi evolution of society, evolusi dari masyarakat. Dalam hal ini struktur kekuasaan terdistribusi, dia dibagi-bagi. Bahwa setiap orang dalam struktur sosial menempati posisinya sendiri-sendiri yang dalam posisinya itu dia memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri, hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang lain yang memang dalam sejumlah tingkatan beberapa orang menguasai lebih banyak orang secara sosial, ekonomi maupun politik. Nah, dalam perspektif Weber, maka menjadi penting untuk melihat bahwa kelas, status, dan kekuasaan tidak hanya memiliki pengaruh terhadap satu bidangnya masing-masing atau di bidangnya masing-masing, tapi juga berpengaruh terhadap bidang lain. Ambil contoh, saya sebagai dosen itu seringkali dipersepsikan secara ekonomi mapan. Jadi kalau misalkan ada ini nyumbang dong Pak gitu, teman-teman mahasiswa kadang-kadang, kemudian atau misalkan masyarakat ingin ngasih proposal gitu. Nah ini agak pelik karena orang melihat bahwa oh yang namanya dosen di kampus, apalagi kampusnya prestisius, secara ekonomi pasti mapan lah, nggak mungkin lah yang namanya dosen miskin, which is bagi sebagian besar orang itu nonsens saja pemikiran seperti itu. Akibatnya apa? Status sosial saya di bidang pendidikan berdampak pula pada status sosial di bidang ekonomi atau yang lainnya. Nah, kekayaan juga berpengaruh terhadap status yang lain, misalnya orang-orang yang punya properti, bangunan, tanah, pertanian, dan sebagainya, itu kemudian juga secara tidak langsung, langsung ataupun tidak langsung, gengsi atau prestisinya naik. Kemudian mulai dipanggil bos, oke bos, mau kemana bos? Oke bos, bos minta ini dong bos, itu dong bos. Meskipun kita bisa bilang itu sebagai perilaku menjilat, tapi dalam konteks sosiologi itu adalah cara bagi masyarakat untuk menempatkan orang tersebut dalam satu struktur sosial tertentu sehingga dalam tanda petik orang-orang di struktur sosial di bawahnya bisa saja meminta, meski nanti ada timbal baliknya, biasanya ada manipulasi atau misalkan ada juga paksaan.
Kamu saya kasih ya, tapi nanti sebut saya ya dalam acaranya sebagai sponsor. Itu kan bergain juga, artinya tawar-menawar bahwa struktur sosial ekonomi berdampak pada struktur sosial yang lain. Bisa saja misalnya orang yang secara ekonomi mapan gitu, kemudian dia punya uang banyak, dia mendirikan masjid, dia mendirikan gereja, dia mendirikan apapun namanya. Kemudian selalu disebutkan, nanti disebutkan ya pada saat sholat Jumat, kebaktian misalnya atau apapun lah namanya, sumbangan dari Bapak A sebesar berapa juta gitu. Atau mungkin juga masjidnya dia pakai namanya dia gitu, masjid si A, masjid si B, monggo saja silahkan. Tapi itu adalah gambaran bagaimana struktur sosial itu, kelas status dan kekuasaan di satu domain itu berdampak pada domain yang lain. Jadi karena saya yang punya duit, saya yang bangun itu masjid, maka kalau saya sholat, saya harus berada di saf pertama di belakang imam. Kenapa wong ini masjid-masjid saya, kok saya yang bangun? Masa saya sholatnya di belakang, kayak orang biasa? Oh, harusnya saya sejadahnya paling gede. Kenapa seperti itu? Apakah boleh? Sah-sah saja dalam konteks sosial, yaitu dilakukan. Bagaimana sebetulnya gengsi, kekuasaan, kemudian kekayaan, prestis, dan kekuasaan mampu di satu domain, mampu menguasai domain tersebut, tapi juga berdampak pada domain yang lain. Nah, kepemilikan kekuasaan atau possession of power pada dasarnya adalah kemampuan untuk memiliki kekuasaan. Berasal dari apa sih? Kemampuan ini macam-macam sifatnya, ekonomi, sosial, politik. Nah, kemampuan ini teman-teman mendorong orang-orang untuk bisa mengendalikan sumber daya sosial. Sumber daya sosial itu apa? Contohnya sumber daya sosial. Sumber daya sosial misalnya kalau dia katakanlah secara politik ya, oh saya mau nyalonin nih sebagai calon wali kota atau bupati atau gubernur gitu. Eh, Kalau saya punya orang-orang yang struktur sosialnya di bawah saya, yang bisa saya kendalikan, misalnya saya juragan angkot, saya bisa bilang sama supir angkot, besok saya mau nyalonin jadi ketua RT, kalian semua harus milih saya ya. Besok saya mau nyalonin jadi wali kota, kalian semua harus milih saya ya. Atau misalnya saya jadi kepala sekolah gitu, atau saya jadi rektor, saya besok mau nyalonin nih jadi ketua ini, jadi mahasiswa yang berada di wilayah A, pilih saya ya gitu. Apakah bisa dilakukan? Bisa. Apakah orang-orang di bawahnya mau melakukan? Nah, itu lain lagi urusannya. Karena ini berkaitan erat dengan possession of power. Ada orang-orang yang memang cuma dalam tanda petik bisa mengendalikan orang lain, tapi hanya sebatas artikulasinya saja. Dia cuma sebatas luarnya saja. Dia tidak bisa secara penuh mengendalikan perilaku dari orang lain. Nah, distribusi memberikan monopoli properti tentang kemungkinan transfer properti dari ruang penggunaan sebagai kekayaan ke bidang modal. Contoh, kalau saya misalnya dosen, saya punya kemampuan untuk mengatur mahasiswa-mahasiswa yang berada di bawah bimbingan saya, baik dosen pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi, tesis ataupun disertasi. Saya bisa misalnya menginformasikan kepada teman-teman, minggu depan temui saya jam sekian sampai jam sekian. Saya nggak bisa ditemui di hari yang lain. Nah, karena teman-teman mahasiswa ini butuh betul untuk bertemu dengan saya, kemudian juga untuk konsultasi segala macam, maka mereka akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan jadwal yang saya buat. Nah, itu artinya saya bisa mengendalikan resources yang saya punya untuk mengontrol orang lain yang berada di bawahnya. Pak, boleh nggak Pak hari lain? Nggak, saya cuma bisa ditemui pada hari Sabtu jam 9 sampai jam 10. Teng. Di luar itu saya nggak mau tanda tangan. Atau misalnya, seringkali terjadi juga, kalau Anda bekerja, kemudian bos Anda ngasih tugas, bruk gitu. Hari Sabtu jam 12 selesai ya, terserah Anda gimana ke caranya. Padahal itu diberikan pada hari Jumat sore. Artinya Anda cuma punya waktu kurang dari 24 jam untuk melakukan itu. Maka apa yang dilakukan oleh karyawan? Pontang-panting dia mengerjakan semua tugas yang diberikan. Dan itu adalah exercise of power atau bagaimana kekuasaan itu di-exercise atau dilaksana apa sih namanya diuji cobakan. Nah, sumber daya ini macam-macam. Mungkin ekonomi, tanah, modal, penghargaan sosial atau kekuasaan fisik. Kekuatan fisik juga salah satu resources, misalnya para preman-preman itu yang tukang palak, kemudian juga begal, mereka butuh
Atau mereka punya resources berupa kekuatan fisik, tapi nggak cuma kekuatan fisik loh, tapi juga apa sih senjata tajam, itu juga resources juga yang bisa memberikan kekuasaan meskipun sifatnya hanya sementara kepada orang yang memegang senjata tajam itu. Nah, yang namanya kekuasaan dia tidak pernah sifatnya itu fix permanen, kecuali mungkin orang tua ke anak, karena memang anak itu nggak bisa milih siapa orang tuanya. Tapi itu pun kekuasaannya bukan seperti kekuasaan yang kita bayangkan bahwa orang tua mengeksploitasi anak, karena nanti ada nilai-nilai yang harus juga dipahami oleh orang tua terkait dengan eksploitasi. Nah, sumber daya ini macam-macam memang bentuknya dan dia menjadi bagian. Nah, karena hampir setiap orang punya resources atau sumber daya, maka untuk bisa menggunakan kekuasaan atau exercising the power, setiap orang atau hampir setiap orang, nggak semua orang nih, punya kemampuan untuk menggunakan kekuatan mengambil sejumlah bentuk yang berbeda. Saya misalnya sebagai dosen punya kekuatan untuk memaksa mahasiswa bimbingan saya. Tapi model paksaan yang saya lakukan itu berbeda dengan model paksaan yang dilakukan katakanlah oleh dekan atau oleh rektor yang secara legal formal punya kekuasaan lebih dibanding saya. Atau misalnya kan kekuasaan yang dilakukan katakanlah saya ketika meminta orang yang bekerja pada saya dengan meminta mahasiswa nilai atau kemampuan atau power yang saya punya itu berbeda. Kalau mahasiswa, saya bisa maksa mereka, tapi saya nggak bisa terlalu menekan terlalu keras. Kenapa? Wong mereka nggak ada hubungan apa-apa kok saya. Mereka cuma dalam tanda petik berkaitan dengan saya itu dalam hubungan kuliah. Di luar itu nggak ada. Tapi saya bisa memaksa misalnya supir atau mbak yang bekerja di rumah untuk melakukan apapun yang saya punya. Kenapa? Karena ada ketergantungan. Jadi supir saya punya ketergantungan secara ekonomi dengan saya. Jadi kalau misalkan saya minta apapun, dia harus segera siap. Jadi saya bisa tuh WA dia tengah malam, besok subuh-subuh ke rumah gitu. Dan dia harus jawab iya, subuh-subuh datang sesuai dengan yang saya minta. Kenapa? Kalau dia nggak melakukan itu, boleh jadi dia saya pecat. Kalau dia saya pecat, ekonominya terganggu. Maka yang terjadi adalah ketergantungan ini. Nah, jika kita berpikir peluang individu untuk mewujudkan keinginannya sendiri melawan orang lain, maka masuk akal bahwa prestise sosial seseorang akan berdampak pada peluang-peluang ini. Jadi begini maksudnya. Kalau saya katakanlah kayaknya enak tuh jadi guru besar misalnya. Oh, kemana-mana dipanggil prof. Oke, prof, ini prof, itu prof, ya bla 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 gitu. Kemudian oke, sepertinya itu peluang yang menarik, maka kemudian saya bekerja sekeras mungkin, nulis publikasi, penelitian, ngajar whatsoever namanya, ajuin jenjang kepangkatan, keluarlah kemudian jadilah saya profesor. Atau misalnya teman-teman mahasiswa, ya ampun enaknya jadi dosen, kayaknya ungkang-ungkang kaki, ngajar, suka-suka dia, hari ini dia ngajar, besok enggak, terkasih tugas ini, dia nggak mikir saya lagi ngapain, dia lagi nggak mikir mahasiswanya lagi apa, tugasnya apa, apapun namanya. Kemudian kayaknya enak deh jadi dosen, ya sudah, maka mahasiswa itu tersebut lulus S1, dia nggak langsung bekerja, tapi lanjutin ke S2, lulus S2, lanjutin ke S3, lulus S3, kemudian melamar pekerjaan. Itu sebabnya saya tergabung dalam satu grup dosen itu selalu ada pertanyaan gini, adakah yang buka lowongan pekerjaan gitu. Nah ini privilege juga sih sebetulnya. Saya agak bias juga. Saya nggak pernah nyari pekerjaan. Karena dalam tanda petik jaringan yang saya punya menyebabkan saya selalu punya atau kelebihan overload pekerjaan. Tapi nggak semua orang punya privilege seperti yang saya punya. Ada beberapa orang tertentu yang memang punya privilege gitu. Misalkan dia nggak nyari pekerjaan yang nyari dia gitu. Tapi ada juga yang sampai buka-buka lowongan pekerjaan, kirim kemudian juga CV ke berbagai kampus segala macam. Nah, dalam hal ini teman-teman, dalam memahami hubungan antara kekuasaan dan stratifikasi sosial, teori Weber dia bicara bagaimana masyarakat diatur dalam proses atau sistem hierarki yang dominan dan subordinat, bahwa ada masyarakat-masyarakat yang memang dominan dan ada masyarakat-masyarakat yang memang ordinat, yang memang berada di bawah. Dan ini sebabnya ketika bicara mengenai kelas dan kekuasaan, menjadi penting untuk memahami bahwa struktur sosial ini sendiri itu mengikat binding orang-orang yang berada di dalamnya. Tadi saya beri contoh saya dengan supir saya. Maka saya lebih dominan. Kenapa lebih dominan? Karena saya gaji dia.
Saya yang menggaji supir saya gitu. Maka supir saya harus melakukan apapun yang saya mau gitu. Jam berapapun saya minta, apapun yang saya minta dari dia, dia harus lakukan itu. Nah, eh, kalau bicara mengenai kelas dan kekuasaan, menarik juga kalau kita bisa mengambil perspektif katakanlah Marxian, bahwa kelas pada intinya adalah konsep ekonomi, posisi individu di dalam tanda pasar yang menentukan kelas mereka. Di sini Weber melihat bahwa seseorang yang berada di dalam tanda petik pasar secara langsung mempengaruhi peluang hidup seseorang. Jadi misalkan begini, teman-teman pada dasarnya yang sekarang saat ini sedang mengambil program sarjana itu kan sedang naik strata dari SD naik ke SMP, naik ke SMA, sekarang ke sarjana. Nah, di sarjana ini sendiri dalam tanda petik kalau kita bayangkan kehidupan sebagai pasar, dia dalam tanda adalah kelas sosial yang punya nilai yang lebih peluangnya ketimbang yang SMA. In case misalnya ada satu pekerjaan yang tersedia, ada dua pelamar, yang satu SMA dan yang satu S1, maka yang S1 ini punya peluang lebih ketimbang yang lainnya. Itu sebabnya saya menyadari betul tren dalam beberapa tahun terakhir ini, teman-teman yang begitu lulus S1 itu langsung ngambil S2, program strata. Kenapa? Karena semakin tinggi jenjangnya, peluangnya semakin besar, meski tidak mutlak seperti itu. Banyak juga kasusnya yang anak S2 itu pengangguran, nggak punya pekerjaan, atau bahkan dokter itu pengangguran. Dokter pengangguran itu memang agak di luar nalar bagi sebagian besar orang. Anda kan dokter, makanya pengangguran. Betul loh, banyak juga kasusnya. Apalagi kalau kita bicara bahwa bekerja itu sifatnya harus formal, harus ada ruangannya, harus ada institusinya, harus ada hak dan kewajibannya, ada gaji yang dibayarkan secara reguler, dan macam-macam. Sahabat baik saya, dokter lulusan Australia, dia nggak punya pekerjaan formal, dia apa sih, dia peneliti lepas. Orang suka bingung, jadi Anda ini pengangguran ya? Gitu. Enggak, saya bukan pengangguran. Saya peneliti loh di sini, di sini, di sini, sini. Tapi kan Anda nggak bekerja sebagai dosen. Iya sih dalam hal itu. Maka yang terjadi adalah apa? Secara kelas sosial, dia dalam tanda petik masyarakat bingung untuk menempatkan dia itu sebetulnya apa sih? Apa dia dosen, apa dia dalam tanda petik non dosen, tapi jelas dia kelas sosialnya terdidik karena berasal dari kelas menengah. Dan ini menjadi titik krusial atau titik menarik ketika bicara mengenai kelas dan kekuasaan. Karena Weber melihat sumber daya, nggak cuma Weber sih, Marx juga melihat hal yang sama, termasuk dari perspektifnya Hegel, dari filsafat Hegel. Karena sumber daya yang sama, sumber daya material itu tidak dimiliki oleh setiap orang, maka aksesnya itu menjadi sangat terbatas. Akibatnya kan akses terbatas, dia dalam tanda petik diperebutkan oleh orang-orang. Melalui apa? Dalam tanda petik naik strata sosialnya, melalui pendidikan, melalui ekonomi, melalui jalur-jalur politik atau segala macam. Nah, ini sebabnya ketika bicara mengenai kelas dan kekuasaan, kita bicara bagaimana sebetulnya struktur sosial yang memang ada di masyarakat itu pada dasarnya dia terbentuk dan terlaksana, termanifest sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Jadi kalau misalkan ada majikan dan ada pegawai, ada karyawan, kita melihatnya itu sebagai satu struktur sosial yang memang kalau dalam perspektif fakta sosial terbentuk taken for granted. Kenapa? Karena dia emang orang kaya, ya dia bisa lah katakan orang-orang yang bekerja di bawahnya itu menjadi struktur sosial di bawahnya. Setiap orang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan tusinya masing-masing. Nah, ketika bicara mengenai status dan kekuasaan, menjadi menarik untuk melihat bahwa keberadaan status pada umumnya dalam bentuk macam-macam sih. Ada yang endogam atau sosial terbatas. Misalnya, seseorang boleh jadi diakui secara sosial, secara keilmuan di satu lingkup di kampusnya saja. Gitu. Dan ini sebetulnya agak rancu. Profesor itu adalah jabatan dia bukan sesuatu nanti kuliah sampai profesor ya, nggak ada kuliah sampai profesor itu. Profesor itu kan sebetulnya kan jabatan kan, which is harusnya dia hanya dipergunakan dalam lingkup kampus itu saja. Jadi di luar kampus ya dia orang in general gitu, dia cuma dosen, bukan guru besar.
Guru besar itu kan kepangkatan yang hanya di jabatan yang hanya diakui di level atau di dalam lingkup universitas. Di luar itu sebetulnya tidak. Tapi boleh jadi ada rembesannya, ada apa sih namanya keluar rembesan. Jadi yang diakui dalam struktur sosial tertentu boleh jadi juga muncul atau diakui dalam struktur sosial yang lain. Nah, persoalannya adalah seringkali ketika bicara mengenai status dan kekuasaan itu terjadi akuisisi monopolistik. Jadi kalau misalkan saya ingin punya struktur suatu kekuasaan di satu level, katakanlah saya mau jadi dekan misal, saya mau jadi dekan di fakultas A, saya nyalonin, saya mulai mendekati orang-orang yang kira-kira ini bisa memilih saya. Kemudian jadiin gue dekan dong, jadiin saya dekan dong di fakultas A. Oke, saya jadi dekan di situ. Kemudian setelah saya jadi dekan, saya mengangkat kroni-kroni saya sebagai wadek 1, wadek 2, wadek 3. Tujuannya apa sih? Akuisisi monopolistik. Jadi biar orang-orang itu di bawah saya itu paham betul bahwa saya loh yang punya kekuasaan di fakultas ini, bukan orang lain. Jadi Anda harus nurut, kalau nggak saya pecat. Dan ini yang sering kali terjadi. Akibatnya apa? Ketika akuisisi monopolistik ini terjadi, seseorang mulai dalam tanda petik mengumpulkan, mengakumulatif kekuasaan-kekuasaan itu. Jadi dia yang mulai ngatur akademiknya, dia yang mulai ngatur keuangannya, dia yang mulai ngatur kemahasiswaannya. Mahasiswa yang berisik, pecat. Pegawai yang berisik, pecat. Dosen yang berisik, dosen kan nggak bisa langsung dipecat kan ya. Yang bisa dilakukan apa? Jangan kasih SK berikutnya, biarin aja dia nggak ngajar. Ntar juga lama-lama dikti pasti ngomong-ngomong sendiri kok. Atau mungkin si dosen itu mungkin stres sendiri, akhirnya dia yang resign. Bisa dilakukan? Bisa. Banyak dilakukan? Banyak juga. Dan ini menjadi salah satu pertanyaan atau salah satu isu krusial menarik. Ketika seseorang memiliki kekuatan untuk kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan atau keberadaan struktur sosial masyarakat yang berada di bawahnya, maka dia punya dalam tanda petik potensi untuk berlaku sewenang-wenang dalam struktur sosialnya. Dia ingin mengumpulkan sumber daya semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya, sehingga tidak tersedia sumber daya lain untuk orang lain. Akibatnya apa? Dia semakin kaya, dia semakin mapan kehidupannya, yang lain semakin miskin, semakin sulit. Dan ini yang mendorong sebetulnya dalam konteks-konteks tertentu, mendorong terjadi apa yang disebut dengan mobilitas. Karena orang-orang yang berada di level terbawahnya boleh jadi dia merasa ditekan habis-habisan, dia melihat peluang itu. Oke, kayaknya kita bisa tuh mencapai peluang itu. Maka yang terjadi apa? Dia melakukan mobilitas. Perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke lah, tempat ini mungkin nggak menyenangkan, oke saya pindah. Tapi mobilitas juga agak bias juga sebetulnya. Dia bergantung pada apakah kalau misalkan saya dalam tanda petik dikucilkan dalam satu lingkup sosial tertentu, apakah saya bisa pindah ke lingkup sosial yang lain, itu bergantung dengan resources saya, sumber daya saya. Jadi kalau saya miskin, nggak punya ekonomi, saya sangat bergantung pada satu kampus, kemudian dekannya itu katakanlah sewenang-wenang, otoriter, maka opsinya dua. Entah saya keluar atau saya jilat dekan tersebut sehingga saya dapat posisi juga, atau setidaknya biar saya tetap posisinya aman sebagai dosen. Nah ini tergantung resources. Mereka yang punya keuangan cukup mampu, misalkan dari kelas sosial menengah, yang memang nggak terlalu care banget dengan katakanlah remunerasi atau gaji, bisa saja dia kemudian resign. Ya sudahlah, emang dosennya bejat, saya keluar aja dari kampus ini. Tapi mereka nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Nah, mobilitas teman-teman adalah bagaimana seseorang itu keluar dari satu setting sosial menuju satu setting sosial yang lain. Mobilitas. Mobilitas adalah situasi kelas di mana individu menemukan dirinya mewakili atau memiliki batasan pada ruang lingkupnya. Kalau dia cenderung bertahan pada situasi yang sama, maka tidak ada mobilitas. Dia tetap saja diam di situ aja gitu. Tapi ketika misalkan dia punya resources, dia punya jaringan juga termasuk resources juga loh ya. Persahabatan dengan teman-teman lain ya kemudian oke lah ya sudah kita pindah saja. Nah ini yang dilakukan. Dalam konteks masyarakat Amerika, kita mengenal the American Dreams atau impian Amerika. Orang yang kalau Anda pengen
teman-teman bisa ikut ini di apa sih namanya sesi yang lain mengenai fakta sosial. Mengenai definisi sosial. Kalau orang ingin mencapai apa yang ingin menjadi orang kaya, maka dia harus berusaha semaksimal mungkin. Dia harus punya semaksimal mungkin dan dia harus bisa mempergunakan upaya yang dia punya untuk mencapai kelas sosial yang dia inginkan. Nah, itu sebabnya mobilitas bisa dilakukan, bisa. Dan sering dilakukan, sering. Mobilitas baik vertikal maupun mobilitas sifatnya horizontal. Nah, sebagai bagian akhir saya ingin menjelaskan, bukan menjelaskan, saya ingin merangkum saja bahwa struktur sosial itu pada dasarnya sifatnya abstrak. Jadi nggak ada tuh dalam jidat saya tulisannya dosen, nggak ada. Jidat teman-teman juga nggak ada tulisannya mahasiswa, nggak ada. Dia sifatnya abstrak. Tapi kita bisa tahu bahwa oh saya menempati struktur sosial ini loh, Anda ini loh, yang lain itu loh, meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Dia selalu berkembang dan selalu berubah. Struktur sosial selalu berkembang, selalu berubah. Boleh jadi karena COVID-19 yang terjadi saat ini, universitas tidak lagi diperlukan, dosen tidak lagi diperlukan. Bahkan universitas atau pendidikan tinggi sebagai institusi boleh jadi tidak lagi diperlukan. Teman-teman bisa kuliah melalui YouTube atau misalkan online course atau apapun namanya, dapat degree, kemudian itu bisa dipakai buat pekerjaan. Bahkan kantor-kantor pun mungkin tidak lagi diperlukan. Karena semua bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Meski ada konsekuensi seriusnya, salah satunya misalnya meningkatnya angka kekerasan seksual, tapi nanti akan saya bicarakan di kesempatan yang lain. Nah, struktur sosial mengacu pada interaksi yang pokok yang bisa memberikan bentuk masyarakat. Dia adalah hubungan sosial antar individu dan dia adalah realitas sosial yang sifatnya statik sekaligus juga dinamis di waktu yang bersamaan. Nah, struktur sosial, teman-teman, pada dasarnya ketika bicara mengenai struktur sosial, kita bicara pada bagaimana struktur sosial itu membentuk kehidupan kita. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak memiliki struktur sosial. Dan ini akan menjadi penutup untuk sesi ini. Ketika bicara mengenai interaksi sosial, kita bicara mengenai struktur sosial dalam setting kelompok sosial. Setting kelompok sosial ini yang menjadi menarik. Bagaimana kelompok sosial itu bisa muncul, berkembang. Teman-teman bisa ikuti dalam sesi yang lain yang bicara mengenai kelompok sosial. Struktur sosial pada dasarnya tidak bisa dihapus sepanjang kehidupan masyarakat masih ada, maka struktur sosial pasti akan tetap ada. Oke, terima kasih sudah mengikuti ocehan ringan saya. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum.